Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-48, Emran Bersaudara. Selamat mendengarkan. Pagi ini di kediaman Abdullah terlihat cukup ramai. Ada Emran dan beberapa cucu laki-laki Abdullah lainnya yang datang di ruang tengah menikmati teh dan kopi serta cemilan khas yang menemani. Mereka mengobrol sambil berkelakar. Saat Ahmed datang dan menghampiri, mereka langsung menyapa sambil menawarkan kopi. "Paman mau menemui kakek?" tanya Jafar. "Tidak juga, aku kesini menjemput Tuan Muda Arjuna," sahut Ahmed. "Tuhan baik sekali padanya ya. Dari anak pelayan, kini akan menjadi seorang tuan," cibir Emran. "Dia anak paman kalian, camkan itu. Dan lagi, Tuan Muda ada di posisinya karena memang disitulah tempatnya," tegas Ahmed. Ya, baiklah. Cukup Leon yang menegaskan hal itu. Paman tidak perlu lagi melakukannya. Telinga kami sampai panas mendengar ucapan paman, sahut Emran ketus. Ahmed hanya menyeringai mendengar hal itu. Ujung matanya mengarah pada tangga saat Salman berkata, "Lihatlah, Tuan Muda sudah datang. Haruskah kita membungkuk hormat padanya?" "Untuk apa? Dia hanya anak Paman Zaid," timpal Tamer yang terbilang masih remaja. "Apa kau gila, Salman? Untuk apa hormat padanya? Dia harus tahu kalau kita ini berbeda," decih Emran. "Kau benar, kita memang berbeda. Meskipun aku seorang Al-Fatih, kalian tidak usah berlebihan. Bagaimanapun, kalian sepupuku. Benar begitu kan, Paman Ahmed?" timpal Arjuna santai. "Anda benar, Tuan Muda," sahut Ahmed singkat. Mendengar hal itu, Emran dan para saudaranya hanya bisa menahan geram. Mereka mendelik pada Ahmed dan Arjuna yang berpamitan dan berjalan keluar. Hari ini, untuk pertama kalinya Arjuna akan dibawa ke kantor pusat Al-Fatih Group. Saat tiba di teras depan, Arjuna memperhatikan sekitar. "Paman, di mana Rahul?" tanya Arjuna heran. "Dia sedang ada tugas lain, Tuan Muda." "Tuan, jika kita berada di kantor, sebaiknya Anda hanya memanggil nama saya," pinta Ahmed hormat. "Baiklah," sahut Arjuna malas. Percuma juga mendebat Ahmed. Arjuna memasuki mobil yang dikemudikan supir Ahmed. Mereka pun menuju kantor pusat Al-Fatih Group. Kembali ke ruang keluarga di kediaman Abdullah. Kehadiran Arjuna membuat suasana pagi mereka jadi buruk, terutama Emran. Ia langsung menelpon Walid dan memintanya untuk segera kembali. "Kapan Walid kesini?" tanya Salman yang merupakan adik kandung Walid. "Menunggu perintah dari ayahmu," sahut Emran. "Sayang sekali," dengus Salman. Mereka menoleh pada lift saat mendengar pintunya yang terbuka. Abdullah terlihat bersama seorang pelayan pribadinya keluar dari lift dan menghampiri cucu-cucunya. "Salam kakek," sapa mereka sambil memberi salam ala pria Arab, yaitu dengan menggesekkan hidung mencium pipi sambil berjabat tangan. "Kalian sudah lama datang?" tanya Abdullah. "Dari tadi, kek. Kami sedang membicarakan untuk mencari pria yang cocok untuk Atifah," sahut Salman. "Oh ya? Apa sudah ada?" "Emran dan aku sudah punya calon, tapi keputusan ada pada ayah," sahut Salman. Seorang pelayan menyajikan sarapan untuk Abdullah. Abdullah memulai sarapannya di meja khusus seperti biasanya.
Apa kalian melihat Arjuna turun? Tanya Abdullah. Dia sudah pergi bersama Ahmed, sahut Emran. Kakek, mengapa harus dia? Ada saudara kami Walid yang bisa dan lebih pantas menempati posisi itu. Protes Jafar namun dengan nada yang lembut. Dengar nak, dulu perusahaan sudah hampir gulung tikar. Nama Al-Fatih sama saja dengan nama keluarga biasa lainnya. Mendiang paman kalian, Zaid, yang bersusah payah membangkitkannya. Saat itu belum ada Badr, Aryan, ataupun ayahmu, Fat. Ibu kalian masih remaja. Begitu juga dengan Zaid. Tapi dia sudah membantu kakek dengan mengarahkan semua kemampuannya untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Dia bahkan rela menunda pendidikannya sampai keadaan perusahaan stabil. Arjuna itu putra Zaid. Dia berhak atas posisi yang seharusnya ditempati ayahnya. Apa kalian paham? Tutur Abdullah datar. Tapi kek, bagaimana kalau Arjuna tidak seperti harapan kakek? Bagaimana kalau ternyata dia justru membuat perusahaan hancur? Tanya Salman. Bukankah ada kalian? Selama ini kalian sudah menikmati hasilnya. Bantu Arjuna sebagai balas budi. Kalian berkewajiban menjaga perusahaan tetap jaya meski aku sudah tiada. Arjuna harus ada agar Al-Fatih tidak sekedar nama. Tapi di belakangnya ada keluarga Al-Faruq, Hamid, dan Husni. Kalian setuju? Tanya Abdullah. Emran dan saudara-saudaranya terdiam. Pada cucunya Abdullah memang cukup dekat. Bagaimanapun mereka anak dari keempat putrinya. Seorang pelayan datang menghampiri mereka. Dengan nada ketus, Emran bertanya. Ada apa? Ada seorang wanita yang ingin bertemu tuan muda sedang menunggu di luar. Ujar pelayan itu. Tuan muda siapa bodoh? Bentak Emran. Apa kau tidak lihat? Kami di sini banyak. Tanya Salma dengan nada tinggi. Seorang wanita. Kumam Jafar. Maksud saya tuan muda Arjuna. Sahut pelayan itu pelan. Dia tidak ada. Suruh wanita itu pergi. Titah Emran kesal. Pelayan itu mengangguk dan meninggalkan ruangan itu. Tunggu. Dia kan baru di sini. Bagaimana bisa ada yang datang untuk mencari dia? Apalagi seorang wanita. Bukankah itu aneh? Tanya Salman. Kau benar. Sahut Jafar. Bersamaan dengan itu, suara seorang wanita berteriak memanggil nama Arjuna menerobos masuk ke dalam rumah. Arjuna! Keluar kau! Temui aku! Pekik Natasha. Para pria di ruangan itu semula terlihat sangat marah mendengar ada orang luar yang lancang memasuki rumah. Akan tetapi, raut wajah itu berubah saat melihat wajah cantik Natasha ada di hadapan mereka. Tidak hanya para pria itu, bahkan Abdullah sampai menghentikan suapannya. Bedanya, Abdullah menatap nyalang pada wanita yang berdiri angkuh tak jauh dari posisinya saat ini. Nona, kau mencari siapa? Tanya Salman ramah sambil mendekati Natasha. Natasha menyilangkan kedua tangannya di dada dan menyipitkan ujung matanya pada pria yang mendekatinya. Dengan ketus, Natasha bertanya, "Kau siapa?" "Aku tuan muda di sini. Apa kau mencariku?" Tanya Salman dengan mimik menggoda. Natasha menatap pada para pria yang mengulumkan senyum menahan tawa. Pikirnya, apa ada yang lucu? Satu-satunya yang lucu di sini adalah wajah konyol pria yang berdiri di hadapannya.
aku memanggil Tuan Muda? Aku memanggil Arjuna. Apa pendengaranmu terganggu? Tanya Natasha sinis. Gelak tawa menggema di ruangan itu, berbanding terbalik dengan wajah Salman yang bersemu malu. Tawa mereka berhenti saat Abdullah mengakhiri sarapannya dan mengarahkan kursi rodanya mendekati salah satu kursi. Salman, minta dia untuk duduk di sini. Kami juga ingin melihatnya dari dekat. Bukan begitu? Kemarilah cantik, duduklah bersama kami. Kelakar Emran. Salman yang dikenal playboy serasa mati kutu saat mendapat kedalikan tajam dari Natasha. Dengan anggun, Natasha berjalan menghampiri kursi yang masih kosong dan terduduk di sana. Cantiknya. Nona, siapa namamu? Tanya Zafar. Natasha menatap aneh pada mereka, lalu menoleh pada Abdullah. Apa dia kakek Arjuna? Tuan Besar Al-Fatih? Batin Natasha. Ia kemudian memperbaiki posisi duduknya dan menarik ujung dress yang dikenakan agar menutupi lutut. Di saat itulah, Abdullah melihat cincin yang dikenakan Natasha. Abdullah tersentak setelah hampir 30 tahun. Abdullah akhirnya melihat lagi cincin itu. Abdullah yakin itu cincin yang sama dengan yang pernah ia berikan pada mendiang istrinya saat mereka menikah. Maryam, sudah lama aku tidak melihat kau mengenakan cincin pernikahan kita. Di mana kau menyimpannya? Aku memberikannya pada putramu, ya Abdullah. Agar nanti jika ada wanita yang diinginkannya, Said bisa memberikan cincin itu sebagai pengikat. Lihatlah jari-jariku ini. Semuanya sudah membengkak. Cincin itu sudah lama tidak cukup di jariku yang manapun juga. Sahut Maryam setengah bercanda saat itu. Abdullah menatap lekat pada cincin yang dikenakan wanita muda yang terlihat mulai salah tingkah. Dengan ekspresi dingin, Abdullah bertanya, siapa namamu? Dan apa hubunganmu dengan Arjuna? Namaku Natasha. Wah, nama yang cantik. Cantik orangnya. Seloroh Salman. Dan aku istri Arjuna. Imbuh Natasha tegas. Salman langsung bungkam. Begitu juga dengan para pria yang tampak kecewa sambil melengoskan wajah mereka. Jadi wanita ini yang memekik di telingaku malam itu. Dan dia juga yang sudah menyebutku seorang supir. Batin Abdullah sambil mengeratkan gigi hingga rahangnya menegang. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.